Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan coba kita jawab. Di antaranya yang pertama adalah, bolehkah memberikan pinjaman kepada saudara atau orang lain, kemudian orang itu meminjamkannya lagi dan dibungakan, sementara kita tidak dapat apa-apa? Apakah kita juga ikut berdosa? Baik. Perkara riba, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memakan riba. Wa mukilaha, pemakannya. Wa katibaha, yang mencatatnya. Wa syahidaihi, dan yang menjadi saksi. Wa qala wa hum sawaun, mereka itu sama saja. Jadi Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang mencatatnya, dalam artinya yang ikut dalam proses, dan orang yang menjadi saksi. Dari sini dapat kita paham, berarti apabila kita memberikan pinjaman dan orang itu meminjamkannya, dia mengambil riba daripadanya, berarti kita masuk sebagai donatur atau yang mendanai, maka otomatis kita masuk di dalam prosesnya, berarti kita juga berbuat yang haram. Kita telah melakukan perkara yang haram. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa. Berarti apabila kita mendanainya, berarti kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Berarti kita kena dosa. Kenapa? Tolong-menolong dalam perkara riba. Maka Rasulullah mengatakan wahum sawaun, sama saja. Artinya yang terlibat di dalamnya semuanya sama saja, sama-sama pelaku riba. Itu kalau ada yang mungkin masih belum berkenan, nanti boleh ditanyakan kembali. Yang kedua, saya hanya seorang sopir yang terkadang muatannya itu adalah minuman keras. Apakah berdosa apabila mengambil gaji daripadanya? Ini pertanyaan dari Bang Sudi. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil khamri asyarah. Rasulullah melaknat orang-orang yang terlibat di dalam khamar itu sampai dengan 10 jenisnya. Di antaranya asirah, yang memeras, wa muktasariha, yang memetik, wa syaribaha, yang meminum, wa hamilaha, yang membawa. Ini sebenarnya masuk kategori membawa. Berarti yang membawa juga kena laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana solusinya? Apabila kita jadi sopir di antaranya, maka cepat-cepat beralih, cari pekerjaan yang lain. Cari pekerjaan yang lain. Tapi Ustaz, apabila saya tinggalkan anak istri tidak makan, apabila belum, maka selalu berdoa kepada Allah untuk mendapat pekerjaan yang lain. Cari terus, tinggalkan, walaupun kecil tinggalkan, ya, walaupun kecil penghasilannya, tinggalkanlah secepat mungkin, jangan berlama-lama. Insya Allah kalau ada niat dari hati, Allah akan berikan solusinya. Yang ketiga dari Bu Tuti, apa hukum bermain TikTok? TikTok, ini bagian daripada aplikasi. Apa hukum memakai aplikasi? Pada dasarnya boleh atau harus? Semuanya pada dasarnya adalah harus. Namun yang terjadi permasalahan sekarang, TikTok ini sering dipakai untuk melecehkan, untuk menjual aurat, untuk permainan sholat. Ini yang sering terjadi sekarang, untuk bermain, untuk hepoi. Maka yang menyebabkan dia haram adalah isinya, bukan aplikasinya, isinya. Tapi kalau hemat saya, lebih daripada 80% isinya tidak beres. Lebih daripada 80% menurut saya isinya tidak beres, maka sebaiknya ditinggalkan saja. Kenapa? Isinya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Segala sesuatu yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,
lebih baik tak usah dipakai. Kenapa TikTok ini jadi booming? Ya umat Islam ini sendiri yang membumingkannya. Maka mari kita tinggalkan, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Ya jelas ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya, zakat fitrah mana lebih baik, beras atau duit? Baik, zakat fitrah itu aslinya adalah beras. Aslinya adalah beras. Berapa nisabnya? Ikhtilaful ulama fiha, berbeda-beda pendapat ulama padanya. Yang paling rendah 2,5 sampai 3,8 sampai 3,9 kg. Berbeda. Kalau saya cenderung, karena dia zakat fitrah yang peruntukan aslinya adalah untuk memenuhi perut, karena dia berkaitan dengan makanan pokok, maka saya berpendapat yang paling afdol adalah memakai beras. Ada juga ulama yang membolehkan memakai duit, terserah, tapi jangan sampai tidak membayar zakat fitrah. Baik jamaah, pertanyaan berikutnya, bolehkah sholat hari raya di rumah? Baik, di masa pandemi seperti ini MUI telah mengeluarkan fatwa bahwasanya boleh sholat Idul Fitri di rumah. Boleh sholat Idul Fitri di rumah. Siapa imamnya? Suaminya. Karena Imam Al-Muzani juga mengatakan boleh sholat sendiri di rumah, baik atau yang dalam perjalanan di masjid ataupun di lapangan. Yang jangan sampai tidak sholat Idul Fitri. Yang penting kalau di rumah, masa pandemi di rumah. Siapa imamnya? Suami. Khutbahnya bagaimana Ustadz? Khutbahnya singkat saja. Yang pertama rukunnya itu pujian, alhamdulillahirabbil alamin, salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wasiat taqwa, ittaqullah, baca ayat qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Selesai. Apalagi? Isinya pendek saja. Mari kita bertakwa, mari kita saling sehat menasihati, mari kita sayang menyayangi. 3 saja. Mari kita bertakwa, mari kita tingkatkan ketakwaan, mari kita saling memaafkan, mari kita saling menyayangi. Udah, itu. Faghfir lana. Doa lagi. Faghfir lana. Kenapa rukun khutbah itu cuma 5? Pujian, sholawat, wasiat taqwa, baca ayat, doa. Udah, duduk. Khutbah kedua, ulangi lagi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah wal asri faghfir lana ya arhamar rahimin, ibadallah. Selesai. Pendek saja ya. Saya rasa kiralah. Coba kita ulangi sekali. Surat rukunnya yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isinya, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sayang menyayangi, mari kita jaga persatuan. Mudah-mudahan keluarga kita dirahmati oleh Allah. Udah, barokallah. Duduk sebentar. Khutbah kedua lagi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah wal asri faghfir lana ya Allah ya arhamar rahimin, barokallah. Selesai. Berarti bisalah itu ya. Bapak-bapak bisalah menjadi khatib di rumah masing-masing. Baik, pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan terakhir, apakah Allah itu di aras Ustadz? Soalnya ya. Baik, sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini saya sebenarnya kurang suka menjawab pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena apakah Allah itu di mana? Apakah kita sudah siap? Yang penting kalau bagi saya itu yang penting adalah persiapkan amal ibadah sebanyak mungkin untuk nanti berjumpa dengan Allah yaumil akhirat. Itu yang paling terpenting. Baik, namun walaupun seperti itu akan saya
coba sedikit untuk menjawabnya. Arasy itu makhluk atau tidak? Nah, ini yang pertama. Kalau dia makhluk, siapa yang menciptakan? Tentu Allah. Kalau Allah yang menciptakan arasy, mana lebih dahulu, Allah apa arasy-nya? Tentu jawabnya Allah. Timbul lagi pertanyaan, di manakah Allah sebelum arasy Allah ciptakan? Nah, berarti kalau saya berpendapat Allah itu sedia, wujud kidam. Allah itu sedia, kidam, sebagaimana adanya, baik setelah arasy ada ataupun setelah arasy tidak ada. Baik sebelum arasy ada ataupun sesudah arasy itu ada, baik sebelum alam ini ada ataupun sesudah alam ini ada, Allah itu kidam sebagaimana awalnya, sebagaimana aslinya, ya tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Kenapa kalau kita katakan nanti Allah di arasy, berarti Allah butuh kepada tempat. Allah itu tidak butuh kepada tempat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung. Arasy itu yang bergantung kepada Allah, bukan Allah yang somad, yang bergantung kepada arasy. Bukan Allah yang bergantung kepada arasy, tapi arasy lah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita memahami ayat itu? Allahu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasy. Alal arsy, di arasy. Baik, pemahaman salafus salih udah kembalikan saja. Memang ini ayatnya udah, pemahamannya kembalikan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya ini ayatnya, masalah pemahamannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kaji-kaji. Yang pemahaman yang kedua itu Asy'ariyah, sebagaimana pemahaman saya juga, bahwasanya itu harus ditakwil. Artinya Allah menguasai arasy. Allah menguasai arasy. Allah menguasai arasy. Ini masalah ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin itu saja yang dapat kita jawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang puas atau yang kurang tidak berkenan, boleh nanti di komen lagi di bawah. Insyaallah kalau ada kesempatan lain akan kami jawab. Kalau ada kesalahan itu merupakan kedoiban saya sendiri. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.